ada ledakan juga gitu, dan orang itu udah hancur, badannya udah terpotong-potong gitu. Itu bisa cukup gede ledakannya. Bumi agak terbelah, gempa, banjir bersamaan dengan kebakaran ledakan. Kan itu berbarengan. Badai besar beserta banjir itu ada satu wilayah yang tersapu rata oleh banjir itu. Banjir bersamaan dengan kebakaran ledakan. Banyak korban, tapi tidak sebanyak di beberapa tahun yang lalu terjadi letusan gunung ini. Ada korban banjir, dan aku harap semoga gunung nggak terjadi. Bumi agak terbelah, gempa, banjir bersamaan dengan kebakaran ledakan. Kan itu berbarengan. Badai besar beserta banjir itu ada satu wilayah yang tersapu rata oleh banjir itu. Tahun depan ada ledakan juga gitu, dan orang itu udah hancur, badannya udah terpotong-potong gitu. Itu bisa cukup gede ledakannya. Dalam hidup ini, kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita bahas hari ini, hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Memasuki awal tahun 2026, berbagai paranormal memperingatkan tanda-tanda besar yang mengarah pada berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga gunung meletus. Semua datang silih berganti hingga awal tahun nanti. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Indigo Caca merasakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan ada berbagai peristiwa bencana alam, mulai dari banjir hingga gunung meletus. Bahkan ada berbagai rangkaian kejadian yang berjalan bersamaan. Seperti banjir yang meluas, kebakaran yang muncul dari arah yang tak terduga, hingga ledakan yang terjadi akibat ulah manusia. Itu berbarengan. Untuk beberapa bulan ini, letusan gunung. Nanti letusan gunung. Aku baru melihat satu untuk 2 bulan ini. Gempa, karena aku bilang ada bumi agak terbelah, gempa, banjir bersamaan dengan kebakaran ledakan. Banyak korban, tapi tidak sebanyak di beberapa tahun yang lalu terjadi letusan gunung ini. Ada korban banjir, dan aku harap semoga gunung nggak terjadi. Badai besar beserta banjir itu ada satu wilayah yang tersapu rata. Banyak kasus besar yang terungkap, tapi sebenarnya bukan kasus itu yang harus diungkap. Ada kasus yang lebih besar lagi, tapi makin diciptakan lagi skenario untuk menutupi kasus penting yang besar ini. Kalau ada yang merasa bersyukur kasus-kasus yang terekspos ini terungkap, jangan salah, ada kasus yang lebih besar lagi dari itu yang sengaja disembunyikan. Makanya
diciptakanlah kasus-kasus ini yang menurut kita itu kasus besar, padahal bukan, ada lagi yang lebih besar. Tahun depan ada ledakan juga, tapi bukan bom ya, ingat ya, bukan bom ya. Kalau bom itu kita udah, bangunan itu udah habis gitu, dan orang itu udah hancur, badannya udah terpotong-potong gitu. Jadi gini, petasan kalau kita kumpulkan jadi satu petasan, kita bakar, itu bisa cukup gede ledakannya, tapi itu belum tentu bom. Nah, nanti ini ada, tapi kayak orang yang mau sok-sok merakit sesuatu, dipikirnya itu bisa, ternyata enggak, tapi itu senjata makan tuan nanti akhirnya. 2026 bulan, antara bulan 4 sama bulan 5 ya, itu DBD meningkat. Semoga salah, semoga tidak terjadi. Karena apa? DBD itu kalau telat penanganannya, nyawa bisa hilang. Sampai Februari, cuaca ekstrim sama terpapar dengan, ya itu tadi, ya oknum-oknum tertentu itulah melakukan kecerobohan, antara ceroboh atau disengaja. Indigo Caca melihat bahwa memasuki tahun 2026 bukan hanya tentang bencana alam. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengkhawatirkan. Ia merasakan bahwa akan ada berbagai gejolak di pemerintahan. Meski demikian, ia melihat bahwa ekonomi Indonesia akan terlihat bergerak membaik. 2026 demo karena ada hak yang benar-benar tidak diberikan, dan ini masyarakat komplainnya ke pemerintahan sih, lebih ke situ, padahal sebenarnya yang harus dikomplain itu adalah perusahaan atau PT tersebut. Baikan ekonomi bulan 6, tapi harus hati-hati juga ya, jangan salah langkah di bulan 6. Pokoknya start itu bulan 6 2026, itu jangan salah langkah sampai ke bulan 10. Nah, itu puncaknya kita mengkaji diri, harus penuh dengan perencanaan yang baik, terus tahu nih kita mau ngapain. Yang penting kita tahu dulu nih kita mau ngapain, apa yang kita butuhkan, terus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Pokoknya tahun 2026 jangan sampai kamu sikut temenmu hanya untuk menaikkan ambisimu, untuk mendapatkan ambisimu, apa yang kalian kejar itu. Jangan sampai begitu. Udah, yang lain naik nggak apa-apa, kamu prosesnya lama, yang penting kamu jalannya benar. Di 2026 makin banyak orang-orang yang punya semangat yang tinggi, tapi tujuannya nggak jelas nih. Dia punya semangat aja membara, tapi tujuannya nggak jelas. Dan cuman show-show tertentu yang akhirnya bisa berhasil untuk naik. Ambisinya digunakan dengan baik. Banyak orang yang tahun depan berambisi, tapi dia cuma ambisi aja, tapi nggak yang benar-benar dia kejar. Sikut-sikutan ambisi, tapi sikut sana, sikut sini. Nah, itu harus hati-hati. Indigo Caca melihat bahwa apa yang akan terjadi di tahun 2026 bukanlah sesuatu yang bisa dipahami hanya lewat logika. Dalam penglihatannya, bayangan kecelakaan besar dalam transportasi darat maupun udara masih akan terjadi. Kecelakaan pesawat tahun 2026, alhamdulillah, ya semoga salah. Nggak sebanyak di tahun 2025, kan banyak banget tuh urutan berjejer. Nah, 2026 nih sedikit cuman yang aku lihat baru 2 ya. Paling banyak tuh 3 sih, semoga cuma 3. Semoga 3, tapi semoga juga nggak ada.
Pasti kecelakaan itu nggak perlu diramalin ya atau diprediksi. Itu tiap hari ada aja kecelakaan. Tapi untuk kecelakaan besar kayak pesawat, itu aku lihat baru 2. Panggung hiburan tetap ada artis yang kalau kawin cerai sebenarnya nggak cuma artis doang, kok orang biasa juga kawin cerai. Menikah, ya. Tahun 2026 ini adalah tahun kebebasannya para wanita sebenarnya. Kamu para wanita yang menjadi korban kezoliman atau toxic relationship. Ayo, tahun 2006 kamu nggak perlu takut, kamu harus membebaskan diri dari belenggu yang nggak harus mengikat kamu yang akhirnya bikin kamu sengsara. 2026 itu adalah tahunnya wanita. Aku berharap sih prediksi atau ramalan aku ini tidak terjadi, yang buruk-buruk itu tidak terjadi ya. Aku harap, tapi apa yang aku sampaikan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan warning. Dan ingat, jangan jadikan warning ini suatu ketakutan buat kalian, tapi jadikan itu alarm untuk kalian berhati-hati keluar. Jangan putus berdoa, jangan putus beribadah, jangan putus mendoakan untuk diri sendiri. Tingkatkan keimanan, tetap waspada dimanapun kalian berada, karena kejahatan apes itu datangnya nggak ada di kalender dan bisa datang kapan aja.